Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita di Kementerian Minat Bakat yang salah satu kontennya yang selalu seru dan selalu dinanti-nanti oleh teman-teman semua. Sebelum kita buka acara, mari kita perkenalan terlebih dahulu dong. Bener gak Mas ya? Bener dong. Karena mungkin kita udah saling kenal, Iya. tapi mungkin mereka belum kenal kita, bener gak? Mereka belum kenal kita dan juga teman-teman yang di Bener, belakang ini. bener. Pasti mereka bingung, yang keluar ini mulu kan? Iya. Ya, sekarang banyak lagi nih, tambah lagi nih personilnya nih. Mungkin dari aku dulu nih. Perkenalkan, nama saya Andika Rifat Agifari, biasa dipanggil Rifat dari Kementerian Minat dan Bakat. Perkenalkan, saya Reza Rahman Muktifanto, biasa dipanggil Reza dari Kementerian Minat dan Bakat. Dilanjut mungkin dari teman-teman. Nah, saya Muhammad Indra Wicaksono dari Submusik Komunitas Seni Polines. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Farid Akbar dari Komunitas Seni Polines Musik. Saya Tatak Cahyo Wibowo sebagai Kasub Musik Polines. Kalau saya Ade Putra Pratama dari Submusik Konsep. Aku Trivia dari Submusik Konsep. Halo, kenalin nama aku Putri Dewi Ramawati dari Komunitas Seni Polines. Halo, perkenalkan nama aku Chris dari Submusik Komunitas Seni Polines. Ya aku yakin sih teman-teman pasti lupa. Iya. Pasti lupa karena banyak sekali. Nah, kita tuh sebenarnya di sini rame-rame tuh ngapain sih Mas? Udah ini belum apa kita nggak pegang apa-apa nih. Mic aja kita nggak pegang. Nah, di sini kan kita udah kelihatan kan kita Benar. sedang di studio musik kan. Benar, Nah, benar banget. Kira-kira ngapain nih? Kita ngobrolin apa nih? Nah, yang pasti kita ngobrolin yang seputar musik. Iya. Nah, jadi di hari ini kita tuh sedang memperingati Hari Musik Sedunia nih Mas. Nah, Hari Musik Sedunia itu awalnya dari Jules Cohen itu memperingati sebuah seni musik itu dianggap sebagai seni yang universal. Artinya universal itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kemudian dapat seni musik itu dapat menyatukan. Nah, ada informasi lagi nih ternyata seputar Hari Musik Mas. Ternyata UNESCO mematenkan 21 Juni sebagai peringatan World Music Day yang digagas oleh Maurice Fleuret sebagai Menteri Kebudayaan Prancis tahun 80-an, berarti dari tahun 80-an Mas. Dan kemudian dengan perayaan, ini agak susah nih ngomongnya nih, La Fête de la Musique, asik. Dari Prancis, dari Prancis. Iya, kalau dari Jawa gampang ngomongnya. Nah, itu yang artinya nih kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah pesta musik yang dirayakan di Paris. Maurice itu bercita-cita bahwa dengan mematenkan ide ini, seluruh dunia akan mempestaporakan menikmati hari dengan irama musik. Walau hanya sehari, berarti perayaannya tuh seputar musik semua. Dan lebih dari 120 negara dan 700 kota di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Musik itu tanggal 21 Juni dengan penuh semangat dan kegembiraan. Nah, sayangnya nih konsep La Fête, susah lagi nih. Konsep La Fête de la Musique yang tadi yang di Paris itu ya, istilahnya ya pesta musik lah, pesta musik yang digelar di Paris itu belum bisa dirayakan atau belum pernah digelar di Indonesia. Jadi tema musik di Indonesia tahun 2021 itu adalah Music at the Intersection. Nah, untuk awalnya dari Hari Musik udah kita buka nih, kita langsung aja untuk ngobrol lah sama teman-teman Benar. konsep yang notabene lebih paham lah tentang apa itu musik, terus lebih dalam lah mengetahui Benar. tentang Paham musik. kan? Yoi. Harus tuh ya. Enggak paham. Nah, sekarang nih sebelum kita masuk ke yang lain-lain di musik ya, di musik tuh kan banyak banget tuh. Nah, salah satu pencetusnya berarti kan sebelumnya nih dari tahun 80-an tadi sesuai informasinya, itu ada tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam berkembangnya musik khususnya di Indonesia nih. Lah, mungkin dari Mas Bayan atau nanti yang jawab bebas lah yang tahu siapa, nanti pokoknya jawab aja nih. Nah, kira-kira tahu nggak sih salah satu tokoh mungkin pelopor musik di Indonesia itu siapa sih? Yang paling berpengaruh kira-kira. Chrisye. Waduh, langsung nyebut nama Chrisye nih. Pasti kenal dong, pasti kenal dong salah satu legenda musik di Indonesia itu. Kalau Dong. nggak kenal ya parah nih. Parah sih, Pak. Wah, parah banget sih. Parah siapa Parah ini? sih. Hah? Kamu nggak kenal? Kenalan dulu, kenalan Tanya-tanya sama lu ya. Makanya aku nggak tahu loh Chrisye siapa. Aku tahunya kan yang punya Fanny Alay sekarang kayak Aldi Taher. Itu bagus itu. Itu mungkin salah satu pelopor mungkin ya, mungkin. Nah, jadi daripada kita nggak tahu nih, dari bahas Chrisye salah satu tokoh di dunia musik di Indonesia gitu misalnya. Mungkin bisa jelasin Mbak Masnya, Chrisye itu siapa sih? Seorang Chrisye itu siapa sih? Kenapa Chrisye berpengaruh? Nah, bener banget. Kenapa tuh
kamu yang ngomong kan? Ayo. bantuin. Lagu-lagunya Mas. Liriknya, Oh, mungkin lagu. Oh, genre musiknya ngepop. Genre. Ngepop banget sih kalau Chris ya. Itu Krisya berarti genre musik, terus Lirik musiknya, arti musiknya, arti musiknya, iya. liriknya. Arti liriknya Oh, mendalam arti. sih kalau Chris ya. Iya. Oh, terus itu sekiranya tuh membooming banget Chris itu mungkin di tahun berapa tuh, Mas? Mungkin kan banyak banget nih kalangan muda yang sekarang tuh banyak nggak tahu tuh penyanyi-penyanyi legenda. 90-an Mas. 90-an. Dari 80-an sampai 2000-an Mas, sampai sekarang masih Ya sebelum booming. tahun 2000 lah. Sebelum tahun 2000. Oh. Udah booming. Udah Lagunya sampai sekarang. Lagunya sampai sekarang. lagu-lagunya sampai sekarang. Timeless lah lagunya Mas. Berarti di Mas Mbaknya ini berarti salah satu playlist di HP-nya tuh pasti ada lagunya Chris dong. Iya Pasti dong. ada. Pasti ada. Masa enggak sih? Iya. Nah, terus bagaimana nih pandangan Mas Mbak semuanya ini sekiranya memandang penyanyi-penyanyi yang khususnya baru ngetop sekarang ini nih, itu mempopulerkan lagi dan biasanya mengcover ya berarti ya bahasanya. Mengcover lagunya Chris gimana tuh? Ya bagus sih kalau menurut kita, kan itu juga sebagai salah satu cara buat ngasih tahu nih ke anak-anak muda kalau ada lagu bagus nih, nggak cuma lagu-lagu zaman sekarang aja yang bagus. Malah menurut aku yang easy listening tuh malah lagu-lagu zaman dulu sih. Easy listening itu lagu-lagu zaman dulu ya? Padahal aku belum pernah listening ya. Masih para wibu mungkin Banget sih. Makanya aku di sini antusias banget nih Mas, karena bener-bener aku nggak tahu tuh maksudnya lagu yang enak didengar itu yang kayak gimana sih gitu. Apalagi penyanyi-penyanyi tadi yang Krisya itu ya. Itu aku taunya dia adalah salah satu legenda itu. Tapi aku nggak tahu lagu-lagunya yang asli dinyanyiin sama dia karena banyak banget yang udah cover lagu itu. Jadi aku telusurin ternyata penyanyinya tuh bukan itu aslinya, ternyata cuma cover. Nah mungkin selain Krisya dari teman-teman mungkin ada lagi siapa gitu tokoh Ahmad yang Albar cover? Mas. Oh ini Ahmad Albar. Ahmad Albar ya. Ahmad Albar itu untuk genrenya apa ya? Rock. Oh genrenya rock. Untuk tahunnya juga 80-an juga. Kalau Ahmad Albar aktif di God Bless itu tahun 75 Mas. Oh malah lebih tua nih. Iya, 75. 75. Album pertamanya kan itu Aku belum lahir. yang booming. Bunga di atas bukit. Oh. Mbaknya belum lahir. Belum. Mbaknya belum lahir. Orang tua saya belum ketemu. Iya. Mbaknya enak masih belum lahir. Yang lagunya dipakai buat film itu Mas, Laila Majnun, film tahun 76. Yang nggak tahu nanti bisa di Searching. bisa searching di YouTube juga. Atau mungkin tanya orang tuanya. Ya, tanya bapaknya orang mungkin, tuanya. bapaknya tahu. Biasanya berarti bapak-bapak tuh pasti tahu lagu-lagu ini. Tahu tetap tahu Mas. Tahu ya. Jadi yang bapaknya suka musik langsung ditanyain aja terus Iya. kiranya tuh berarti langsung melihat ini ya jejak rekamnya dari Ahmad Albar sama Ahmad Albar, God ya. Bless Mas terutama bandnya. Sekiranya ada yang lebih lama lagi nggak Mas dari 75? Dari 75 itu yang paling lama sih. Coba tanya Bang. Wah, ada satu nih Mas. Siapa sih lupa aku. Siapa ya? Tillman Brother. Waduh. Itu band tahun 55 kalau nggak salah. Oh itu yang Yang- juga berkarir di luar negeri juga ya? Ya itu yang menginspirasi The Beatles. Kan Oh, gayanya iya. dibeli sama The Beatles itu. The Beatles saya tahu. Tahu dong. The Beatles saya tahu. Nah ini orang Indonesia nih, orang Indonesia terus di apa namanya ditiru sama The Beatles. Iya, dibeli gayanya sama The Beatles. Oh dibeli bayarnya dari. Ternyata The Beatles juga suka lokal pride ya. Gila enggak? Tapi Tillman itu lagunya lagu luar, maksudnya dalam bahasa Inggris gak bahasa Indonesia. Oh, dia tapi asli mah- dari Indonesia. Dia asli Indonesia tapi menyanyikan lagu-lagunya Iya, itu lagu-lagu. Berarti emang bisa didengar juga sama orang yang memang notabene nggak di Indonesia berarti. Bisa. Ya? Dan itu juga pasti easy listening juga ya Mas ya. Easy Mas. Mirip-mirip sih, mirip-mirip sama The Beatles kan easy listening The Beatles. Benar dong, benar dong. 55 berarti 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Iya, Dia sudah mempelopori di dunia musik di Indonesia. Iya. Bahkan nggak mempengaruhi di Revolusioner. Indonesia, tapi juga mempengaruhi musisi dari luar negeri juga nih. Salah satu tadi The Beatles tadi The ya. Beatles. Tadi. Nah terus mungkin bisa nyebutin nih Mas, mungkin nanti beda-beda kali ya, karena kan pasti yang namanya penyanyi itu nggak mungkin nyanyi cuma satu lagu terus dia booming sampai segitunya kan. Nah sekarang mungkin urut nih dari Mbaknya dulu nih ya. Mungkin sebutin nih salah satu lagunya Krisya yang menurut Mbaknya tuh paling enak. Oh ya. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama ya. Aduh. Lagu Krisya nih. Iya dong. Tapi kalau lagunya siapa tadi Ahmad Albar nggak bakal tahu nih. Ahmad Apa Albar apa tahu Jan? Apa? Lagunya Ahmad Albar. Enggak. Oh enggak. Nggak, berarti mending Krisya aja ya. Aku Krisya cinta dulu. dia. Aku cinta dia. Kalau aku sih yang itu ayah. 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 Nah ayah, kenapa kok ayah nih? Jangan. Ada cerita apa nih? Ada cerita apa Ini Mas? nanti malah jadi bawang gimana nih? Brambang sih Mas Chris. Itu Enggak. Krisya itu
mendedikasikan lagu itu buat ayahnya gitu loh. Dedikasi. Buat sosok yang berharga dalam hidupnya itu loh. Dalam. Apalagi kan lagu-lagunya Krisya juga banyak maknanya kan Mas. Banyak. Iya betul. Selain ayah mungkin ibu bukan. Kirain. Iwan Fals. Iwan Fals. lagi booming sekarang nih yang di cover sama Tulus. Andai aku bisa. Andai aku bisa. Kalau aku ya itu Gila. bukan. Bisa kasih di sekolah ya. Bisa kasih di sekolah. Ini TLBK nanti ya Mas. Aduh. Jangan Mas. Aduh. Ya mbaknya lihat ya harus angkatan. Masalah cinta remiti. Masalah cinta remiti. Berat Mas. Sampai dengerin yang gitu loh ya. Berat. Jadi tolong yang di sekolah ngasih masa-masa kasih ya tolong tanggung jawab ya. Sekarang di kuliah kandas nih Mas. Aduh, Kisah kasih di Polines. lanjut sekolahnya Polines ya. Iya, aduh. Bisa kasih di konsep. Udah Sampai ke situ. Jangan di belakang. Ada. Stop. Ganti. Waduh. Nanti di belakang aja. Nah, Kalau dari aku sih pergilah kasih ya. Oh, pergi kasih nama Mas. Udah enggak suka lagi. Selain kan itu juga dinyanyiin sama Adi Masif kan. Dinyanyiin ulang. Dinyanyiin ulang berarti ya. Itu mengartikan kalau lagu itu memang maknanya dalam banget kalau menurutku. Karena menyuruh kekasihnya untuk pergi untuk mengejar keinginannya. Waduh. selingkuhannya Mas. Selingkuhannya. Berarti dia lebih mementingkan cita-cita atau tujuan hidupnya kekasihnya ya. Lebih mementingkan kebahagiaan pasangannya daripada Wah, kebahagiaannya benar. kalau menurut saya. Kalau kekasihnya bahagia dia juga ikut bahagia gitu ya Mas. Asik. Asik. Kan udah bukan kekasih. Mungkin relate. Tapi nggak tahu, tapi nggak tahu. Pasti relate. Berat. Masa SMA gimana? Masa SMA. Yang masa SMA itu loh. Jangan-jangan kamu judulnya. Oh nggak sama ya, beda. Beda. Ya? Gimana ya lagunya? Coba dinyanyiin sedikit Mas ya. Iya kalau mau bisa dinyanyiin mau gak? Enggak bisa Mas. Aku Aduh, lupa bisa. judul itu kan tahu lagu nih. Nah itu dinyanyiin. Coba. Ya. Oh, anak sekolah tuh kok masa SMA. Nggak apa-apa, sama-sama sekolah Mas. Ya, sama-sama sekolah. Anak kampus, SD itu sekolah. Anak sekolah. Anak sekolah. Iya. Itu kenapa tuh? Kenapa anak sekolah? Karena memang anak sekolah. Emang lagunya khusus untuk anak sekolah. Iya, untuk anak sekolah. Oh, gitu. Yang lagi seneng-senengnya gitulah waktu di SMA. Oh, berarti emang ke Polines tuh masih belum bisa move on. Aduh, enggak dong. Tuh, Enggak anak dong. sekolah. Tapi kan di Polines kita juga sekolah. Iya. Nah, Merembet. kayak terakhir nih. Dari Chris ya Mas. Iya, Menunggumu. Menunggu. Yang di Sampai sekarang Mas. cover sama Peter Pan. Yang ditunggu mah lari ya Mas. Nah, ditunggu lari nih. Kayaknya belum jauh deh. Keras sih ini. Buat cewek-cewek ini loh ditunggu Mas Indra. Wah, yang sadar aja sih, yang sadar aja. Jadi nanti mungkin setelah apa namanya ditunggu aja nanti mungkin ada yang nge-like nih. Nah, berarti udah disamperin, berarti udah nggak ditunggu lagi. Wah. Dan mungkin kehadiran itu penting kali ya. Ya tuh. Berharga sih Mas. Berharga. Jadi tolong jadi tinggal lagi ya Mbak ya. Ingat nah, terus dari lagu-lagu itu nih, khususnya kan Mas Baya di sini kan bergelut di bidang musik nih. Nah, menurut Mas Mbaknya tuh untuk mengcover lagu-lagu tersebut tuh ada kesulitan nggak? Kan kadang lagu yang zaman dulu dinyanyiin zaman sekarang kan kadang harus agak berbeda jadi nggak monoton terus gitu kan. Kadang kan masing-masing penyanyi atau masing-masing grup band itu kan punya ciri khas gitu. Nah, susahnya tuh di mana sih? Kalau mungkin dari grup musiknya nih. Aransemen Mas. Oh, harusnya kenapa tuh Mas? Biasanya diganti lebih ke festival apa nge-jazz gitu. Oh. Biar lebih mantep lah. Biar lebih baru. Nah, lebih baru warna musiknya, warna musik baru. Nah, kesulitannya tuh cara kita nyampein lagunya itu. Biar bisa. Makna dari lagunya itu Dengan- tersampaikan. dengan aransemen berbeda. Oh, kadang bisa nggak tersampaikannya tuh kadang kendalanya tuh gimana? Iya, udah rasa aja gitu loh feel-nya. Feel-nya Mas kurang. Maksudnya nggak dapet. Mungkin lagu galau di cover Iya. lagu Oh, rock, iya. hardcore Iya, gitu kan. jadi kayak Lagu hardcore jadi enggak Menunggumu dikasih dangdut kan. Kan. Tak larinya tambah kenceng. Tambah Citro Mas. tambah Nah. Citro. Aduh. Mungkin kan nggak tahu. Udah. Masalah cinta ya remedi sih Mas. Kami nih masalah ngulik lagu Ujulan, siji. ujulan. Iya, Ujulan, ya. boleh lah, boleh. Ngobrol-ngobrol tentang dangdut nih, ngobrol-ngobrol tentang dangdut tadi. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira musik apa sih yang berasal dari Indonesia itu, yang asli Indonesia itu apa aja sih? Dangdut. Nah, musik lah. Oh, musik. Dangdut. Keroncong. Oh ya keroncong. Terus musik Dayak itu Mas.
Yang pakai apa namanya latih lali aku tuh. Apa? Yang kayak gitar itu. Ukulele. Itu kecil. Harpa. Yang dari Dayak lah. Gitar kalau harpa apa, Mas? Di Dayak nggak ada harpa. Yang mainnya melodi terus. Yang gede itu loh. Sitar. Aku lagi nih Yusuf kan. Nah, Ya ning YouTube ya akeh, Mas. nah, Ukulele? enggak Mas. Bukan. 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 Itu lah, dari Dayak lupain. pokoknya. Ya, pokoknya Sape. Pokoknya itu lah. Sape. Searching. Sap. Sape bener. Sape. Itu sape itu alat musik yang kayak gimana tuh? Yang senarnya banyak Mas, sama mainnya melodi aja. Oh. Berarti dipetik ya? Dipetik mainnya. Nah itu untuk mainin itu tuh susah nggak sih Mas? Maksudnya Masnya kan basicnya di gitar nih. Nah mainin itu tuh ada bedanya nggak sih? Hampir sama sih Mas, kalau di gitar di ini senar nomor 1 sama 2. Coba dicontohin dong Mas Indra. Aku nggak bisa Mas kalau di sini. Kalau ada alatnya bisa Mas. Ah. Nah tadi ada dangdut, ada keroncong nih. Nah kan kita tahu sendiri kayaknya kalau buat generasi kita ini kurang nih. Nah kira-kira gimana sih dari pendapat dari teman-teman konsep di sini tentang budaya Indonesia asli? Benar. Nah untuk bisa merambah ke zaman sekarang nih. Ini penting banget nih serius. Jadi kadang bahkan untuk di dunia nyata aja aku ngerasain itu Mas. Iya. Jadi lagi nyetir gitu kan. Kadang kan nyetir kan kita pengen lagu kita yang disetel dong biar Iya. kita nyaman kan. Iya. Aku nyetel dangdut dimatiin Mas sama sebelah saya. Jadi kayak kok dia nggak mau tuh akhirnya nyetelnya yang lagu-lagu yang memang dari luar. Memang Padahal musik asli Indonesia. padahal juga enak loh musik Indonesia tuh enak. Padahal Kenapa bisa sih gitu? goyang ya. Bisa goyang, tapi jangan goyang setirnya. Kan lagi Nanti nyetir, oleng. nanti oleng. Gitu. Nabrak malah Mungkin gimana pendapatnya untuk itu? Mungkin kalau menurut saya sih referensinya ya Mas. Mungkin dia biasanya kumpul di mana. Terus biasanya keluar Lingkungan. sama siapa itu juga berpengaruh sih lingkungannya. Berarti lingkungan permainannya itu ya. Lingkungannya suka apa biasanya kan ngikutin. Terus referensi dari medsos juga. Referensi Dia medsos. suka siapa gitu. Mungkin buat generasi milenial juga bisa nih kita ngulik-ngulik lagi referensi musik asli Indonesia, ada keroncong tadi, terus juga alat musik daerah juga banyak. Bunyinya juga nggak kalah jauh dari Iya, alat musik lebih sekarang. bervariasi juga. Lebih variasi lagi. Nah terus sekiranya nih kan udah tahu tuh tadi yang musik-musik yang memang asli dari Indonesia. Nah menurut pandangan dari Mas Mbaknya sendiri nih, sekiranya eksistensi musik-musik tersebut di anak-anak muda itu sekarang menurun atau meningkat? Mungkin yang dirasain sendiri nih, kan ada tuh playlist tuh pasti tuh. kalau keroncong menurun sih Mas. Kalau keroncong menurun. Iya. Terus keroncong gamelan menurun sih. Kalau Tapi, zaman sekarang. tergantung sih. Tergantung Soalnya aku orangnya. juga beberapa kali lihat di YouTube mereka tuh bagus gitu, maksudnya mereka cover lagu-lagu zaman sekarang nih yang lagi hits dengan aransemen Pakai- iya, keroncong. Nah, pakai- itu tuh Pakai alat musiknya keroncong. iya salah Asik, satu asik trik juga sih buat Buat kayak- teman-teman biar tahu nih ada Mengenal. keroncong, ada dangdut. Jadi secara tidak langsung mengenalkan yang memang asli dari Indonesia, tapi di mix Caranya. ya, di mix caranya dengan dan itu pernah nggak, maksudnya mendengarkan atau apa namanya, bukan mendengar kayak langsung melihat secara live gitu, mungkin yang ada permainan-permainan yang kayak gitu tuh. Di Ngalian ada sih Mas. Di Semarang nih, di Ngalian ada Semarang. Di Ngalian ada Semarang. Kalian Semarang tuh kalian Semarang ya. Kalian keras. Ngalian kelas lu. Di Ngalian ada. Di kalian ada. Di Nose Coffee biasanya. Ada yang live. Oh, Keroncongan. jadi kayak live music di cafe Iya. gitu ya. Lagunya biasanya dangdut zaman sekarang kayak Satru terus di Kempot Cidro Ya, itu. sekarang kan udah banyak yang musisi-musisi dari dangdut juga udah banyak. Indovision kan bikin keroncong-keroncong. Iya, Indovision. Berarti memang sudah banyak yang memperkenalkan juga sebenarnya ya. Tinggal kitanya sih gimana menyikapinya juga. Kita sebagai generasi milenial jangan lupa dengan musik asli Indonesia. Benar. So-soan nggak suka tapi kok ada konser dangdut ikut joget. Nah, Tolong ya. Jadi walaupun nggak hanya konser, sebenarnya keseruan dengerin kayak gitu tuh ada feel sendiri, ada pesennya juga di situ tuh. Jadi memang harus didengerin, nggak semata-mata musik dangdut, musik keroncong harus joget, harus apa gitu. Tapi kan memang dari liriknya pun tuh kayak mengandungnya tadi yang kayak yang dialamin sama teman-teman di belakang ini ya tadi ya. Terus kita ngomongin genre nih. Kira-kira genre apa sih yang sekarang lagi nge-hype, lagi booming gitu lagi ya? booming-boomingnya di Indonesia tuh kira-kira apa sih? Musik apa genrenya? Mungkin kalau menurutku ya
Mungkin kalau pop pasti lah ya. Pasti. Dari tahun ke tahun pasti macam-macamnya pop itu banyak. Tapi mungkin kalau menurutku sekarang city pop mulai naik lagi sih, city pop. City pop. Bedanya pop sama city pop? Kalau pop mungkin lagunya ya normal aja lah, misalnya itu Mahen, Iya. mungkin ya itu. Mungkin kalau city pop zaman dulu mungkin Chrisye juga pernah kok city pop gitu. Intinya Faris RM mungkin. Oh, berarti dari zaman Chrisye pun sudah ada. Iya, kalau city pop. Oh. Lagu yang di disco itu city pop. Disco. Iya. Wah, keren. Biasa dunia malam. Oh Dia iya, dia malam. malam. Jadi ternyata walaupun agak nakal tapi dia tahu genre ya. Bagus ya, bagus. Jadi nongkrongnya dua trik ya, tak. Jadi nongkrong tuh ada manfaatnya. Iya, gitu. Dari mana mungkin? Iya, Pamungkas. City pop. Kayaknya. Alternatif mas. Alternatif. Pamungkas itu. Oh, Pamungkas tuh Alternatif. maksudnya alternatif. Dia kan itu mas, ngikut musiknya Arctic Monkey. Mirip semua musiknya Pamungkas sama Arctic Monkey itu. Nah, bisa dibuka di sini malah nih. Ya mirip sih mas, emang mirip. Mirip. Kayak lagu itu apa, monolog kan mirip juga liriknya. Mas teh iramanya hampir nadanya mirip sama Arctic Monkey. Kalau Pamungkas tuh enggak musik-musik folk ya? Apa beda lagi? Alternatif berarti mas, ada Alternatif. folk, ada macam-macam namanya alternatif. Nah, kalau folk sendiri tuh apa sih? Musik folk kan kayaknya lagi booming-boomingnya nih. Musik folk. Folk. Ya, folk. Payung teduh. Nah, apa yang teduh? Terus Kalau pop itu ya menurutku ya yang cukup minimalis, mungkin Endah Reza, 420, ya yang kayak gitu. musik indie. Ya, mungkin bisa seperti itu. Walaupun Penikmat indie- senja. Penikmat senja. Kopi. Kopi hitam, lihat matahari terbenam kan. Harusnya Anda pulang. Itu maghrib banyak setan. Ninja doang nggak maharipan. Iya, itu. Ini pesan loh, ini pesan loh, serius. loh. Bener banget. Jadi jangan teman-teman nyenja, musiknya enak itu kan adan nggak pulang ke masjid wudu gitu, yang buat yang beragam Islam. Yang Besok kalau di kuburan ditanyain bingung. Kamu itu ngapain aja? Bahaya. Kecuali pas screen Bahaya. Ini kita udah sampai nih. Tadi udah bahas banget nih, bahas genre, bahas tokoh, bahas bagaimana sih cara meningkatkan eksistensi musikasi di Indonesia. Nah, karena kita lagi memperingati Hari Musik Sedunia nih, mungkin ada nggak pesan dan pesan kesan ataupun harapan ke depannya Hari Musik di Indonesia tuh harus seperti apa? Bayangannya tuh pengen kayak gimana? Pesan di Hari Musik Pesan Sedunia. di Hari Musik Pesan Sedunia. Mungkin kata-kata aja mas. ya kata-kata. Hidup tanpa musik adalah kesalahan. Hidup tanpa musik adalah kesalahan. Lanjut. Bentar ya, ini jadi buat yang mau ngepost foto tapi nggak tahu caption, ini Ya, ada loh. ini bisa. Kita nyediain captionnya ya. Caption. Kumpulan quotes. Kumpulan quotes. Hidup tanpa musik adalah kesalahan. Hidup tanpa musik adalah kesalahan. Yang lain dulu mungkin Mas. Oh, yang lain dulu. Belum nemuin quotes. Aku juga belum. Oh, gimana? Jadi kalau menurut saya sih, semoga musik kedepannya di Indonesia lebih dihargai lagi ya. Mungkin kayak peraturannya mungkin lebih diperjelas, kayak royalti Oh iya, soal tentang pencipta lagu dan lain-lain, mungkin bisa diperjelas lagi supaya memang penulis lagu kita yang dulu-dulu tetap dihargai, tetap dipandang. Kalau mereka udah susah payah bikin lagu ini itu dinyanyiin sama musisi zaman sekarang, tapi mereka Jadi semacam plagiat gitu ya. ya mungkin bukan plagiat ya mas, mungkin bisa aja mereka penyanyi sekarang itu membeli lagu dari penulis itu sekali putus, artinya dibeli ya udah itu miliknya penyanyi sekarang. Oh, padahal yang membumingkan bukan yang membeli. Padahal Bisa sudah. juga Oh. mayoritas seperti itu, beli putus. Yang tak pengenin sih semoga bisa diberi royalti lah kalau misal tampil di mana, lagunya diputerin di mana gitu. Sebagai bentuk menghargai Sebagai bentuk penghargaan. pencipta asli juga ya. Iya. Jadi memang begitu ya, maksudnya bayangan bahwa cara menghargai musik royalti tadi yang terjadi di Indonesia tuh banyak-banyaknya seperti itu ternyata. Lanjut. Dia Indra sama Tatak mau wakil. Iya. Oh, itu sudah wakil. Sudah wakil. Ini dah, ini coachnya nggak mau keluar. Dari kamu ada nggak pesan nih buat Hari Musik Sedunia? Pesan buat Hari Musik Sedunia ya. Intinya dalam bermusik itu kan musik sama aja karya ya. Jadi dalam hidup itu jangan berhenti berkarya. Udah sih itu aja sih.
aku mau nambahin sih sedikit pesan buat dari musik sedunia. Ini lebih ke harapan sih, semoga kondisi ini pandemi segera berakhir. Amin. Sehingga pelaku-pelaku seni khususnya musik juga bisa berkarya lagi. Betul. Bisa ya mengangkat seni musik lagi lah untuk kedepannya. Harapannya kayak gitu. Amin. Amin. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, sekaligus banyak pesan dan harapan juga yang diutarakan sama teman-teman di sini nih. Nah, kita udah ngobrolin banyak, udah apa? Dari tadi mereka tuh megang tuh pegel, Mas. Iya. Iya. Dari jarinya tuh udah gini-gini terus nih. Juga nggak dimainin. Bener. Pegang drum cuma pegangin aja gini sticknya, buat pegang kalau bingung. Gaya doang. Gaya doang, main enggak? Main enggak. Aduh. Dan teman-teman mungkin yang nonton juga pasti bakalan ini main nih, pasti ini main. Nah, tenang. Ini dari teman-teman udah nyiapin lagu kan ya? Udah. Belum. Berarti langsung nyiapinnya sekarang nih, Vi. Jadi langsung aja kita jamming session bareng nih sama anak-anak yang memang sudah mempersiapkan lagunya. Kira-kira mungkin ada bocoran nggak lagunya? Pesannya aja, pesan dari lagu itu tuh apa? Wah, kok Bocoran aja dikit. yang bocorannya tadi disebutin sama dia. Udah. Jamming session. Oh, bukan. Apa? Oh, bukan. Lagunya tadi. Lagunya tadi dari Krisya. Loh, lagunya Krisya. Wah, yang tadi nih. Tadi kita udah ngomongin Krisya dan mereka akan menyanyikan lagunya Krisya nih. Oke, langsung aja kita sambut teman-teman dari Konsep Polines. Oke, selamat malam semuanya. Kami dari Konsep, kami mengucapkan selamat hari musik sedunia. Dan di sini kami akan membawakan beberapa buah lagu, yaitu dari Mawar The Chong, salah satunya. Oke, selamat menikmati.
bersama kita dari konsep. Tadi udah sedih-sedih nih, lagu judulnya apa tadi? Lebih dari egoku. Nah sekarang kita yang kasmaran dikit deh. Iya sih. Kita bakal bawain lagu dari Chrisye, judulnya Aku Cinta Dia. Selamat menyaksikan.
semakin maju dimanapun itu. Makasih buat semuanya. Terima kasih.